Kemudian edukasi berbasis IT. Edukasi kesehatan berbasis IT atau teknologi informasi adalah kegiatan pemberian informasi, pengetahuan, dan keterampilan tentang kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan media digital atau teknologi modern. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih mudah memahami, mengakses, dan menerapkan perilaku sehat melalui sarana teknologi seperti internet, aplikasi, dan media sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Tujuan utama: meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kedua, mempermudah akses informasi bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku menjadi lebih sehat. Yang keempat, menjangkau wilayah luas, termasuk daerah terpencil. Yang kelima, mendukung digitalisasi layanan kesehatan sudah sejalan dengan kemajuan teknologi. Kerja dan bentuk edukasi berbasis IT. 1. Aplikasi kesehatan. Contoh, Halodoc, Halodokter, penduduk Indonesia, konsultasi online, artikel kesehatan, pilihan obat, pemeriksaan mandiri. 2. Media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook digunakan untuk menyajikan konten edukatif atau video, poster, edukasi. 3. Website dan portal kesehatan. Contoh, Kemenkes, Go, ID, Go, Link, atau portal kesehatan. Dari sini, artikel panduan dan informasi penyakit terpercaya. 4. E-learning dan webinar kesehatan. Pembelajaran daring bagi tenaga medis atau masyarakat umum melalui Zoom, atau platform LMS. 5. Telemedicine. Langsung dengan konten tanpa datang ke fasilitas kesehatan. 6. Chatbot dan virtual asisten kesehatan. Sistem otomatis berbasis AI untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dasar tentang kesehatan. Selanjutnya, kumpulan edukasi kesehatan berbasis IT. Edukasi kesehatan berbasis IT banyak kumpulan dibandingkan metode konvensional karena memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Berikut penjelasan tiap kumpulannya. Yang pertama, akses informasi yang lebih cepat. Melalui internet, aplikasi, atau media sosial, masyarakat bisa memperoleh informasi kesehatan kapan saja. Kumpulan edukasi kesehatan berbasis IT. Edukasi kesehatan berbasis IT memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode konvensional karena memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Berikut penjelasan tiap keunggulannya. Yang pertama, akses informasi lebih mudah dan cepat. Melalui internet, aplikasi, atau media sosial, masyarakat bisa memperoleh informasi kesehatan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Contoh, seseorang bisa mencari informasi tentang pola makan sehat melalui situs resmi atau aplikasi kesehatan hanya dengan ponsel. Yang kedua, menjangkau wilayah yang luas. Edukasi berbasis IT dapat menjangkau semua kalangan dan daerah termasuk wilayah terpencil yang sulit dijangkau tenaga kesehatan secara langsung. Misalnya, video edukasi tentang kebersihan lingkungan dapat diakses oleh masyarakat di berbagai provinsi secara bersamaan. Yang ketiga, lebih menarik dan interaktif. Konten digital seperti video, animasi, infografis, dan game edukatif membuat pembelajaran dan kesehatan lebih menarik dan mudah dipahami oleh berbagai usia. Contohnya, hal ini membantu meningkatkan minat masyarakat dalam mempelajari topik kesehatan. Yang keempat, efisien waktu dan biaya. Penyuluhan tidak harus dilakukan tatap muka sehingga menghemat biaya transportasi dan waktu bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat. Tentunya edukasi ini bisa dilakukan secara daring melalui webinar atau media sosial. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman. Kelima, informasi mudah didapat
vaksinasi dapat segera disesuaikan ketika ada aturan baru dari Kementerian Kesehatan. Yang keenam, dapat dipantau dan dievaluasi secara digital. Dengan teknologi, aktivitas edukasi dapat dicatat dan dievaluasi, misalnya melalui statistik, kunjungan, jumlah penonton, atau Facebook online. Contoh, hal ini membantu tenaga kesehatan mengetahui sejauh mana efektivitas program edukasi. Yang ketujuh, meningkatkan literasi dan kesadaran kesehatan masyarakat. Teknologi membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pengetahuan tentang kesehatan, sehingga mendorong perubahan perilaku positif seperti rajin mencuci tangan, makan sehat, dan olahraga teratur. Yang kedelapan, mendorong kolaborasi dan komunikasi. IT memudahkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat melalui forum online, webinar, atau grup edukatif. Contoh, hal ini memperkuat jaringan promosi kesehatan yang lebih luas. Materi selanjutnya, adapun kendala atau tantangan. Yang pertama, kurang literasi pengetahuan masyarakat, tidak semua paham teknologi. Yang kedua, akses internet terbatas di beberapa wilayah. Yang ketiga, risiko hoax atau informasi palsu yang tidak ilmiah. Yang keempat, kurangnya sumber daya manusia yang mampu membuat konten edukatif berbasis IT. Peran tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan edukasi kesehatan berbasis IT. Mereka bukan hanya sebagai pemberi layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pendidik, inovator, dan penggerak promosi kesehatan digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pertama, sebagai sumber informasi yang primer, tenaga kesehatan berperan memberikan informasi kesehatan yang benar, khususnya dapat dipercaya melalui media digital. Misalnya, membuat konten edukatif tentang pencegahan penyakit, pola hidup sehat, atau cara penggunaan obat yang benar. Dengan peran ini, tenaga kesehatan membantu mencegah penyebaran hoax atau informasi kesehatan palsu. Yang kedua, sebagai pencipta dan pengelola konten edukasi digital. Tenaga kesehatan dapat membuat berbagai bentuk konten berbasis IT seperti yang pertama, artikel dan buku kesehatan. Yang kedua, video animasi di YouTube atau video. Yang ketiga, infografis. Yang keempat, webinar atau kelas online. Konten yang menarik dan akurat akan meningkatkan minat masyarakat untuk belajar tentang kesehatan. Yang ketiga, sebagai komunikator
dan menyesuaikan strategi